Halo semuanya, perkenalkan nama gue Ilham. Di video pertama ini gue akan membahas mengenai penyakit GERD anxiety disorder, dan gue sebagai bisa dibilang penyintas gitu ya, karena alhamdulillah hari ini gue udah bisa keluar dan sembuh dari penyakit itu yang kurang lebih gue derita selama 3 tahun lebih, dan itu sangat menderita banget. Oke, mungkin gue pertama-tama akan menceritakan bagaimana pertama kali gue terkena penyakit ini. Jadi waktu itu awal tahun 2021 lagi rame-ramenya COVID gitu ya, lockdown dan sebagainya. Gue lagi semester akhir waktu itu. Ya, bentar lagi sekitar 2 bulan lagi lah. Saya ngurus skripsi dan lain sebagainya. Nah, dan setiap malam gue suka ngopi begadang gitu ya, makan karawan kadang sehari 2 kali, dan seringnya minum kopi aja. Nah, waktu itu gue lagi di warung kopi, lagi ngerjain skripsi sama temen. Tiba-tiba di situ perut gue gak enak, kayak di ulu hati itu sakit, terus keluar keringet dingin gitu, dan itu tiba-tiba gak ada sebab lain gitu ya. Nah, di situ gue merasa gak enak, kayaknya mau sakit gitu. Akhirnya pulang lah ke kosan, dan di situ gue mencoba untuk tidur istirahat, mungkin karena gue kecapean atau ya karena stres dan sebagainya. Akhirnya gue mencoba tidur. Alhasil sampai pagi, sampai subuh itu gak tidur, dan ya susah aja tidur gitu. Itu membuat gue frustasi dan ya semakin menjadi-jadi gitu ya, karena perut gue gak enak. Akhirnya gue mencoba untuk datang ke puskesmas, dan ya ketika diperiksa sama dokternya bilang, ini mah gara-gara ini ya mas, gara-gara sering ngopi katanya, begadang. Dan di situ gue senyum-senyum aja karena ya mengakui perbuatan gue waktu itu. Singkat cerita, di situ gue dikasih obat dan ya sembuh aja. Nah, namanya manusia kan ya, setelah sembuh bukannya sadar gitu ya, malah dilanjutin kebiasaan buruknya. Akhirnya gue kembali ke rutinitas biasa, ngopi lagi, makan sembarangan, dan kurang tidur lagi. Dan itu enggak langsung kambuh lagi. Itu pas waktu gue udah pulang, karena waktu itu gue lihat berita bahwa bakalan ada lockdown. Akhirnya gue pulang ke rumah, ke Garut. Nah, di Garut karena ya ngumpul sama teman-teman, karena waktu COVID kan gak boleh main atau apa ya. Ya gue ngumpul-ngumpul aja sama temen, itu pun bertiga, berlima gitu ya. Dan waktu itu ya meskipun ada COVID, main aja gitu, cuman ya gak keluar jauh gitu ya, cuma di rumah teman yang ngumpul-ngumpul. Karena bosan, jujur kan kalian, kalau waktu COVID itu bosan bener, gak bisa apa-apain, apalagi di rumah main game dan sebagainya, itu bosan. Nah, di situ gue ngumpul sama teman-teman hampir tiap hari karena gak ada kegiatan lain yang bisa dilakukan. Sekolah libur, kerja juga di rumah, nah ngapain lagi. Akhirnya tiap malam ya gitu lagi ngopi, sampai gue waktu itu sekitar jam 11 malam gue lagi ngopi, tiba-tiba dada saya sesek dan kayak dicubit gitu ya, dan napas terengah-engah. Kaget kan di situ, kaget. Akhirnya gue pulang ke rumah, dan ya coba untuk minum air hangat. Ternyata gejala itu nggak membaik gitu, malah
ketika napas tuh apa namanya sesak gitu ya, sesak. Dan itu buat gue panik. Gue berpikir itu ini kayak jantung apa ya, gue terkena jantung. Masalahnya kan kalau napas tuh sakit ya, pas mau napas itu gak bisa plong gitu, benar-benar cuma pendek gitu bisa. Dan itu juga ada sakit-sakit di sini, panas lagi. Di situ akhirnya udah bilang ke ayah gitu, panik di rumah. Kenapa sih ini, kenapa? Udah diolesi minyak kayu putih, minum air hangat, terus dikompres sama handuk hangat gitu ya ke dada gitu. Di situ tetap gue mikirnya, ini jantung nih, udah kemana-mana pikiran tuh. Nah, setelah berapa lama terus dikasih minyak putih, pokoknya yang panas-panas dah ke daerah dada sini. Akhirnya apa? Mulai membaik dan gue mencoba tenang. Nah, mungkin dan disitulah gue mulai terkena anxiety. Sejak itulah gue sering cemas tentang hal-hal apapun yang terjadi di depan gue, mau itu yang dilihat ataupun yang didengar gitu. Ya mungkin teman-teman ada yang mengalami seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang mengerikan gitu ya, khususnya tentang penyakit, itu membuat kita panik dan ya searching lah dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu melanjut ke terus menerus gitu. Nah disitulah gue terkena mulai anxiety kalau nggak salah. Nah, setelah gue lanjut ya, setelah mereda, ternyata masih sakit nih dada sebelah sini, sama pokoknya dari kanan kiri itu suka kayak ditusuk-tusuk tuh, nggak tusuk-tusuk. Nah akhirnya karena gue tetap panik, berangkatlah ke dokter bareng orang tua gitu. Nah di situ ketika dicek sama dokter, katanya, Mas, Kang, jantung Anda nggak apa-apa gitu, normal, terus di paru-paru juga nggak ada masalah gitu. Nah di situ gue mulai tenang gitu ya, tenang. Dan ya mungkin karena kecapean atau apa, karena betul-betul waktu itu gue belum tahu banyak gitu tentang berbagai gejala penyakit. Nah disitulah mulai tenang dan akhirnya pulang gitu, dikasih obat. Ini kayaknya katanya dari asam lambung. Iya, gue pulang aja sama orang tua. Itu mulai tenang gitu, dan ditegur sama orang tua gue, jangan ngopi, jangan ngerokok terus dan lain sebagainya kayak gitu. Akhirnya gue mulai tobat maksiat. Ya gitu, kadang-kadang ngopi lagi, begadang lagi, tapi ya tetap masih ada traumatis karena ya gejalanya itu yang bikin parno, betul-betul parno waktu itu. Nah disitulah mulai tenang setelah ngecek. Tapi ternyata hal tersebut bukanlah awal yang atau akhir dari segalanya, maksudnya ya. Bukan membuat gue tenang dan lebih baik. Dan tadi gejala yang pertama yang kedua itu membuat anxiety gue semakin menjadi-jadi. Jadi kan kalau dulu misalnya dengar sesuatu ya be aja gitu, atau ya, kalau semenjak gejala kedua yang muncul tadi, gue jadi sensitif banget nih. Misalnya lagi searching, lihat penyakit apa gitu ya, nah langsung kepikiran nih, waduh kok kayak sama ya kayak yang gue dulu rasain gitu. Jangan-jangan dokter salah mendiagnosa waktu kemarin, karena masih ada kerasa dikit-dikit, wah bener nih dokter salah nih, yang bener penyakit ini nih. Terus penyakit atau scroll lagi, lihat
Misalnya nih berita duka, oh suaminya terkena penyakit apa, terus disebutin gejala-gejalanya, gue kepikiran tuh, waduh kok sama kayak gue ya gejalanya, padahal itu gejalanya yang sama itu cuma satu. Misalnya sakit dada, yang lain mah beda, tapi gue fokusnya ya penyakit yang itu. Padahal dari beberapa gejala itu, misalnya gejala jantung nih ada 5, gue cuma satu nih. Nah fokus tetap satu. Ini yang 4 ini nggak masuk nominasi, nggak ke apa, ke pikiran gitu ya. Fokusnya satu ini yang sama. Akhirnya gitu lagi. Nah, jadi buat gue parno lagi. Dan ketika parno itu langsung yang tadinya nggak kerasa ataupun niat dikit-dikit jadi lagi. Wah, sakit lagi, kepikiran lagi. Waduh, bener-bener nih dokter salah waktu itu. Obat yang gue minum buat makin gue parah nih. Nah disitulah akhirnya anxiety gue semakin parah gitu. Setelah itu gue cek lagi karena takut sama orang tua ya, gue cek sendiri ke dokter. Dan kata dokter, enggak mas, apa katanya, enggak apa-apa, ini kamu jangan kebanyakan mikir yang enggak katanya. Apa namanya, jangan mendiagnosis diri sendiri katanya. Ini udah dicek ya normal aja, gak ada apa-apa. Di situ ngapa lega lagi kan, lega lagi. Jadi anehnya kayak gini, di dalam RS atau di rumah sakit itu gue tenang, tapi ketika keluar dari rumah sakit, pulang lagi ke rumah, pikiran kita itu apa namanya, bereaksi kembali. Aduh, jangan-jangan itu dulu. Saya lihat dokternya muda, masih kayaknya baru lulus, belum banyak pengalaman, kayaknya kayak salah diagnosa lagi kayaknya. Penyakit gue kayaknya bener yang jantung itu. Kayak gitu lagi kembali. Wah, itu membuat gue benar-benar frustasi dan membuat gak produktif. Waktu itu gue sampai-sampai gak bisa kerja gitu ya, malas kerja tuh. Dan karena terus kepikiran, bahkan kalau kita aktivitas nih, lagi bersih-bersih atau apa, terus ada gejala satu dikit, langsung itu, waduh, kepikiran, jadi bad mood, jadi nggak fokus, akhirnya pekerjaan nggak optimal, ya tadi nggak produktif. Itu yang harus teman-teman apa namanya perhatikan ya. Mungkin ada yang sama kayak gue, kayak gitu juga. Nah setelah itu benar-benar membuat gue banyak apa namanya menguras pikiran, karena betul-betul kegiatan itu banyak yang nggak membuat gue fokus, karena kepikiran terus tentang penyakit, tentang apa namanya gejala gitu, yang membuat gue benar-benar depresi. Mungkin waktu itu baru 2 bulan pertama loh kayak gitu. Nah dan mulai sejak itu muncullah gejala-gejala lain yang sangat banyak dan berpindah-pindah ke tubuh gue. Dan ya gue banyak apa namanya periksa, menghabiskan banyak uang, dan orang tua nggak sadar, nggak tahu waktu itu kayak gitu. Mungkin nanti di next video gue akan ceritain tentang gejala-gejala lain yang gue rasain, dan nantinya teman-teman gak khawatir ya, ataupun ya bisa menelaah lah. Karena ya tadi ketika kita cek ya normal gitu, dokter nggak habis pikir nggak habis pikir ya. Mungkin di next video gue akan bahas mengenai gejala-gejala lain yang gue alami dan bagaimana tips untuk nanti bisa keluar dari
masalah tersebut ya. Kayak gitu. Oke, sekian dulu video saya. Salam sehat, salam kuat, wassalam.